Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Gustiani, NIM A1H1222118 dari kelas Podcast D6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel dan saya di sini membuat judul skripsi yaitu analisis tingkat keterampilan passing futsal putri Hantu Kota Jambi. Baiklah, yang pertama saya akan mereview artikel mengenai analisis tingkat passing dan kontrol pemain futsal di ekstrakurikuler SMP Negeri 13 Banjarbaru, di mana penulisnya bernama Nurifansyah Ramadan Arifin Ahmad Amiruddin pada tahun 2024. Adapun metode penelitian yang diambil, yang pertama adalah desain penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Populasinya 14 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler futsal pada SMP Negeri 13 Banjarbaru. Sampelnya yaitu teknik pengambilan sampel purposive sampling untuk memilih 10 siswa dari total 14 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler futsal pada SMP Negeri 13 Banjarbaru. Instrumen penelitian yang akan digunakan adalah tes passing dan stopping. Pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan passing dan stopping. Analisis data menggunakan statistik deskriptif digunakan untuk menghimpun, menampilkan, dan mengukur nilai-nilai data. Kelemahan atau kekurangan pada artikel ini, yang pertama adalah kesalahan dalam teknik. Banyak pemain mengalami kesalahan dalam kontrol dan passing seperti penggunaan kaki bagian dalam yang tidak tepat yang menyebabkan bola memantul jauh dan tidak memperhatikan arah datangnya bola. Yang kedua adalah keterbatasan sampel. Penelitian ini hanya melibatkan 10 dari 14 pemain yang mungkin tidak cukup representatif untuk menggambarkan keseluruhan kemampuan pemain di SMP Negeri 13 Banjarbaru. Yang ketiga adalah metodologi yang terbatas. Penggunaan metode deskriptif kuantitatif mungkin tidak memberikan analisis mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan passing dan kontrol. Yang keempat adalah hasil yang umum. Rata-rata kemampuan passing dan kontrol pemain masuk dalam kategori sedang yang mungkin tidak memberikan wawasan yang cukup untuk perbaikan spesifik dalam pelatihan. Yang kelima adanya kurangnya variasi dalam data. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar pemain berada dalam kategori yang sama sehingga tidak ada variasi yang signifikan untuk analisis lebih lanjut. Baiklah, artikel yang kedua adalah peningkatan keterampilan dasar futsal melalui metode latihan passing aktif dan pasif. Penulisnya Wildan Arif Setiawan dan kawan-kawan pada tahun 2021. Metode penelitiannya yang pertama adalah desain penelitian yang digunakan adalah two group pretest dan post-test. Populasi seluruh siswa ekstrakurikuler yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Iman 1 Banyumas dijadikan sebagai populasi. Yang selanjutnya adalah sampel siswa ekstrakurikuler futsal yang berjumlah 20 siswa. Instrumen penelitian menggunakan tes passing dan kontrol. Pengumpulan data, teknik pengumpulan datanya menggunakan tes passing controlling. Analisis datanya yang dilakukan adalah analisis data yang dilakukan didukung dengan software SPSS 25. Adapun kelemahan atau kekurangan pada artikel ini adalah keterbatasan metodologi. Penelitian ini mungkin tidak mencakup variasi yang cukup dalam metode latihan yang digunakan sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk semua konteks atau kelompok usia. Yang kedua adalah ukuran sampel. Jika ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini kecil, hal ini dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Yang ketiga adanya kurangnya diversifikasi data. Penelitian ini mungkin tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keterampilan dasar futsal seperti pengalaman sebelumnya atau kondisi fisik peserta. Artikel yang ketiga adalah persepsi atlet futsal putra Universitas Teknorat Indonesia terhadap hipnoterapi dalam meningkatkan konsentrasi saat bertanding. Penulisnya adalah Rahmi Marsila Agus dan Rizky Yuliandra pada nomor 2 Oktober 2020. Metode penelitian yang diambil,
Yang pertama, desain penelitian deskriptif kualitatif yang bermaksud meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena tertentu. Populasi berjumlah 24, sampel menggunakan purposive sampling. Instrumen penelitian menggunakan angket memfokuskan pada masalah persepsi. Pengumpulan data, teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan angket. Analisis data angket tersebut menggunakan teknik analisa statistika deskriptif dengan menghitung persentase setiap indikator pertanyaan berdasarkan kutubnya. Adapun kelemahan atau kekurangan pada artikel ini yaitu kesungguhan subjek dalam pengisian angket yang mungkin bervariasi yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Jumlah anggota sampel yang relatif sedikit yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam analisis. Ruang lingkup teori dan kualitas indikator yang masih terbatas. Artikel yang keempat adalah minat mengikuti ekstrakurikuler bola voli siswa SMP Negeri 3 1 Atap Karangsambung, Kecamatan Karangsambung, tahun ajaran 2019-2020. Penulisnya Alfia Rizky Azizah Eko Pujo Sudarto pada tahun 2021. Metode penelitian yang diambil yaitu desain penelitian deskriptif kualitatif. Populasi total sampling, sampel 19 siswa, instrumen penelitian menyebarkan angket dan kuesioner. Pengumpulan data menggunakan angket, analisis data menggunakan metode statistik deskriptif. Adapun kelemahan dan kekurangan yaitu dukungan keluarga yang minim. Jurnal mencatat bahwa peran orang tua dalam mendukung kegiatan ekstrakurikuler siswa sangat kurang, yang dapat mempengaruhi minat siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler bola voli. Yang kedua yaitu fasilitas yang tidak memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah masih belum mencukupi untuk semua peserta. Meskipun ada lapangan dan alat, siswa harus menunggu untuk menggunakan fasilitas tersebut yang dapat menghambat proses kegiatan. Dan yang terakhir adalah analisis data yang terbatas. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif yang mungkin tidak cukup untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa. Dan artikel kelima ataupun artikel yang terakhir adalah analisis keterampilan teknik dasar futsal pemain futsal putri Padang Futsal Academy atau PFA di Kota Padang. Penulis Selvi Yolanda Ridho Bahtra pada tahun 2023. Metode penelitian yang diambil adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keterampilan teknik dasar pemain futsal putri Padang Futsal Academy atau PFA. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemain putri PFA yang berjumlah 20 orang dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling. Instrumen yang digunakan adalah tes keterampilan teknik dasar bermain futsal yang meliputi passing, kontrol, dribbling, dan shooting. Analisis data dilakukan dengan menggunakan distribusi frekuensi dan formula skala 5A untuk mengkategorikan hasil tes. Adapun kelemahan atau kekurangan pada artikel ini yaitu ukuran sampel kecil. Penelitian ini hanya melibatkan 20 pemain yang mungkin tidak cukup untuk memberikan gambaran yang representatif tentang keterampilan teknik dasar pemain futsal putri secara umum. Ukuran sampel yang kecil dapat membatasi generalisasi hasil penelitian. Metode deskriptif. Meskipun penelitian deskriptif dapat memberikan gambaran yang jelas, metode ini tidak memungkinkan untuk menganalisis hubungan sebab akibat atau faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan teknik dasar pemain. Penelitian lebih lanjut dengan desain eksperimental atau kuasi eksperimental mungkin diperlukan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Keterbatasan instrumen pengukuran. Instrumen yang digunakan hanya mencakup 3 aspek: keterampilan passing, kontrol, dribbling, dan shooting. Keterampilan futsal lainnya yang mungkin juga penting tidak diukur, sehingga hasilnya mungkin tidak mencakup keseluruhan kemampuan pemain. Analisis data yang sederhana. Penggunaan distribusi frekuensi dan skala 5A untuk analisis data mungkin terlalu sederhana untuk menggambarkan kompleksitas keterampilan teknik dasar. Metode analisis yang lebih canggih dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam. Dan yang terakhir adalah kurangnya pembahasan tentang faktor-faktor lain. Jurnal ini tidak membahas faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi keterampilan teknik seperti pengalaman bermain, pelatihan, atau kondisi fisik pemain yang dapat memberikan konteks lebih dalam terhadap hasil yang diperoleh.
Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.